Baik, teman-temanku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari ini saya merenungkan bahwa begitu pentingnya kita merenungkan tentang kasih Tuhan. Sebab itu saya hari ini mulai launching ya, dan saya sudah mencetak brosur seperti ini. Ada sekitar 1000, dan saya ingin bagikan ini kepada jemaat, teman-teman, sahabat, untuk bisa diperkatakan. Kenapa? Dan ini berisi inti dari iman Kristen. Dan saya percaya ketika kita memperkatakan ini, hati kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan ini saya ucapkan setiap doa pagi dan dalam setiap kesempatan, dan saya selalu ucapkan itu karena saya percaya bahwa ketika kita memperdengarkan firman Tuhan, iman kita semakin bertumbuh. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata bahwa iman timbul atau semakin bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kenapa ada begitu banyak ini bagi kita semua juga ya Bapak Ibu? Kenapa ada begitu banyak anak-anak remaja atau yang mungkin masih muda, mereka bisa terlibat narkoba, terlibat dengan pergaulan bebas, punya kelompok-kelompok di dalam masyarakat, yang akhirnya mereka boleh terlibat dengan banyak-banyak kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan kasih. Umumnya mereka dari keluarga yang broken home. Dan dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan juga ada beberapa juga kasus mengapa banyak juga para istri yang juga bisa selingkuh ya. Saya tidak mengatakan bahwa suami-suami yang bisa suka selingkuh, tetapi istri-istri juga cukup banyak yang selingkuh. Kenapa? Dan saya menemukan bahwa ada begitu banyak istri-istri mengapa mereka berselingkuh, karena mereka tidak merasakan perhatian yang sungguh dari suami. Nah, jadi saya melihat di sini bahwa kasih di dalam hidup itu sangat penting. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 bahwa kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Saya bersyukur bahwa anak-anak kami senang di rumah, jarang sekali di luar. Berbeda dengan kami dulu waktu masih kecil gitu. Dan mereka merasa bahwa saya mencoba untuk membangun di dalam keluarga ini ada suasana yang nyaman buat mereka, menjadi sahabat untuk mereka bisa curhat satu dengan yang lain. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadikanlah rumah kita ya, keluarga kita menjadi tempat yang nyaman buat anak-anak kita, supaya mereka tidak perlu mencari kenyamanan di luar. Dan itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dan saya juga mengamati mengapa ada begitu banyak juga suami-suami yang begitu kasar pada istrinya, suka pukul istri, karena dia melihat contoh-contoh yang juga tidak baik dari bapaknya, yang mungkin juga dulu sering mukulin mamanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, memasuki 17 tahun saya menjadi pendeta, dan saya sampai kepada kesimpulan bahwa setiap orang itu harus sungguh-sungguh merasakan kasih yang tulus di dalam dirinya. Entah itu kasih dari suaminya, kasih dari istrinya, kasih dari orang tuanya, ya, kasih kepada dari anak-anak dan anak-anak kepada orang tua. Nah, ini penting. Ketika kita dipenuhi dengan kasih, maka hati kita juga penuh dengan sukacita. Dan biasanya orang yang dipenuhi dengan kasih, maka yang keluar juga adalah perbuatan-perbuatan kasih, perkataan-perkataan kasih. Saya ada teman, ya saya tidak mau sebutkan namanya, tapi dia didik anaknya begitu keras gitu, anak perempuan begitu keras sekali. Dan kadang-kadang kalau anak-anaknya tidak mau, dia seorang penyanyi dan dia ajak anak harus nyanyi gitu. Kadang-kadang anak-anak itu harus belajar tapi disuruh harus nyanyi dan dipukulin. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bahwa dia suka berantem dengan, pernah cewek ya, dia suka berantem dengan teman-teman di sekolah. Jadi saya mau sampaikan pada saat ini Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, bahwa sangat penting kita menerima kasih di dalam hidup kita. Mengapa ada begitu banyak juga umat Kristen dan orang yang mengaku dirinya beragama, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat? Ada begitu banyak orang yang
menyebut diri Kristen, pakai kalung salib dan lain-lain, tapi terlibat dalam pembunuhan, perompokan, mabuk-mabukan, dan banyak kejahatan-kejahatan dilakukan. Saya menemukan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh menghayati tentang kasih. Baik mungkin dari orang tua, dari sahabat, dari orang-orang yang terdekat kita, dan terutama kasih Tuhan kepada mereka. Saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-18 dikatakan bahwa kasih Tuhan itu sudah mendamaikan kita dengan Tuhan yang rusak karena dosa. Kasih Tuhan itulah yang menyelamatkan kita. Manusia tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Manusia tidak bisa diselamatkan karena hidup saleh. Manusia itu diselamatkan oleh karena kasih Tuhan. Saya ulangi. Manusia itu diperdamaikan dengan Tuhan karena kasih Tuhan. Manusia itu diselamatkan Tuhan karena kasih Tuhan. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan hidup kita. Sebab itu, yang paling utama dalam hidup kita, tanamkan dalam pikiran kita, tanamkan dalam hati kita, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Saya sudah muat ini ya di Facebook, kalau teman-teman mau download dan ambil, silakan. Tapi ini mulai hari ini saya mulai cetak ada sekitar 1000, dan saya sudah bagikan kepada setiap jemaat, karena jemaat saya kan 80% kaum marginal, mereka rata-rata juga nggak punya handphone. Kalaupun punya handphone juga bukan Android yang gampang sekali, sehingga saya cetak seperti ini dalam ukuran A6, jadi mereka bisa bawa di mana-mana, bisa taruh di Alkitab. Dan saudara tahu, ini yang selalu saya ucapkan setiap kali saya doa dalam kesempatan manapun, dan saya hafal itu. Dan saya ingin teman-teman semua, karena ini mulai hari ini saya mulai mengkampanyekan ini, bahwa setiap umat Kristen harus sungguh-sungguh memahami dan menghayati tentang kasih Kristus. Kalau boleh saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, ada banyak teman-teman yang bertanya, kenapa Pak Yosef mengembalakan jemaat yang 80% kaum marginal, dan saya sendiri tidak menerima gaji dari gereja dan tidak menerima perpuluhan apapun itu, tapi kok bisa berani melayani jemaat sampai hampir sekitar 600-an jiwa kaum marginal, dan ada mungkin sekitar hampir 300 anak-anak. Jadi saya pikirin bagaimana juga sekolah mereka, bagaimana kebutuhan mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya memahami bahwa Tuhan yang percayakan pelayanan ini buat saya, dan Tuhan pasti akan memelihara saya. Itu keyakinan saya. Sebab itu saya menulis ini, dan saya selalu bacakan ini. Di akhir doa, di awal doa, saya selalu ucapkan, dan bunyi seperti ini. Dan saya ingin supaya teman-teman juga bisa hafal dan bisa ucapkan. Saya sangat yakin kalau kita sering mengucapkan, tapi bukan sekedar baca, bukan sekedar ucapkan, harus sungguh-sungguh menghayati. Kita kalau mendengar firman Tuhan dan kita tidak mengerti, tidak menghayati, tidak ada punya dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, kalimat ini semua adalah firman Tuhan. Contoh misalnya, aku percaya, saya selalu ucapkan ini setiap kali doa. Aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Itu firman Tuhan. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saya selalu mengucapkan, aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Lalu saya sebutkan lagi, Tuhan Yesus telah rela mati menanggung hukuman dosaku. Itu firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24, Dia rela mati ganti kita. Jadi selalu ucapkan itu. Tuhan sangat mengasihiku. Coba teman-teman coba ucapkan itu. Tuhan sangat mengasihi. Benar-benar direnungkan, dihayati bahwa Tuhan sangat mengasihiku. Saya setiap kali ucapkan itu, saya tidak buru-buru. Saya ungkapkan, karena firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya harus ucapkan itu supaya didengar. Saya ucapkan, Tuhan sangat mengasihiku. Saya renungkan. Lalu saya lanjutkan.
Aku percaya Tuhan Yesus telah mati menanggung hukuman dosaku. Saya renungkan itu. Jadi bukan sekedar baca. Kadang-kadang kita ya mohon maaf. Kadang-kadang kita kalau mengucapkan doa Bapa kami atau mungkin pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik Langit. Sampai kadang-kadang tidak bermakna. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, nanti Saudara bisa lihat juga di Facebook ya. Saya merasakan dampak yang luar biasa gitu. Dan buat saya ini paling penting dari setiap sikap kita. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Karena kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, kita tidak mungkin pikirin untuk berbuat hal-hal yang jahat. Benar kan Bapak Ibu Saudara? Ini kunci aja Bapak Ibu Saudara ya, buat clue ya, buat istri-istri. Kalau suami itu dia merasakan bahwa istrinya sangat mencintai dia dengan tulus, tidak mudah dia untuk berselingkuh di luar. Ya, kecuali ada orang-orang yang memang yang nggak tahu diri, mohon maaf ya. Tapi biasanya istri-istri yang baik, istri-istri yang selalu memperhatikan suami, ya, saudara berdoa aja. Dia pasti hatinya senang dan tidak mudah untuk dia berpindah ke lain hati. Itu kuncinya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingin supaya suami-suami, istri-istri, cintailah istrimu dengan segenap hati, cintailah suamimu dengan segenap hati. Nah, ini yang selalu saya ucapkan setiap doa, bahwa saya harus menghayati bahwa Tuhan begitu mengasihiku. Dan saya selalu ucapkan itu. Tuhan, aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Aku percaya Tuhan Yesus telah mati menanggung hukuman dosaku. Saya benar-benar meresapi itu. Dan itu benar-benar menjadi penghiburan. Lalu saya lanjutkan lagi. Aku percaya aku sudah bebas dari hukuman dosa. Roma 8 ayat 1. Ya kan? Itu firman Tuhan. Aku sudah bebas dari hukuman dosa. Lalu berikutnya aku sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13-14. Jadi setiap kali kita ucapkan, ini ada beberapa jemaat yang sedang mengikuti ya. Ya, Ibu Ayu, Ibu Eda gitu. Jadi nanti saya akan kirimkan ini juga karena saya baru-baru cetak kemarin dan akan saya bagikan bagi teman-teman di Facebook dan YouTube yang mau juga silakan boleh WA saya ke 0815 13392007 atau mungkin nanti bisa download aja di Facebook gitu. Dan saya ingin kita mengucapkannya begitu supaya benar-benar tiap hari itu kita merasapi. Ini jemaat-jemaat saya tahu persis bahwa saya itu tidak terima gaji di gereja, tapi saya penuh sukacita dan ini kuncinya. Kalau teman-teman tanya, kenapa saya tetap bersukacita? Karena saya merasakan bahwa sekalipun, karena dalam perjalanan pelayanan saya ada beberapa teman yang tinggalin saya tidak tahu apa alasannya, tapi saya tidak perlu kecewa. Karena saya tahu bahwa Tuhan mengasihiku, Tuhan selalu ada dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan selalu saya ucapkan itu. Jadi tadi setiap kali saya doa pagi, habis doa pagi entah dari awal atau di akhir, saya selalu tutup begini. Tuhan, aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Aku percaya Tuhan Yesus telah rela mati menanggung hukuman dosaku. Aku percaya aku sudah bebas dari penghukuman dosa. Ini firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 1. Aku percaya tidak ada lagi kutuk dalam hidupku, karena Tuhan sudah menanggung kutuk gantiku. Galatia 3 ayat 13-14. Saya ingat itu firman Tuhan. Lalu saya sebutkan lagi, aku sudah menjadi hamba Tuhan. Kadang-kadang kita mengucapkan jadi hamba Tuhan, tapi kadang-kadang kita tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Ada banyak orang mengatakan diri hamba Tuhan, tapi dalam perilakunya dia tidak menghamba diri kepada Tuhan, tetapi kepada uang. Kalau ada uang, sukacita. Kalau nggak ada uang, mukanya tidak sukacita. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau kita mengucapkan ini. Jadi kita ucapkan bahwa aku sudah menjadi hamba Tuhan. Sungguh-sungguh diresapi. Aku sudah menjadi hamba kebenaran, ya kan? Tadi menjadi hamba Tuhan adalah dalam Roma 8 ayat yang ke-22. Menjadi hamba kebenaran, Roma 8 ayat yang ke-18. Lalu terus kita menghayati bahwa aku percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa kepadaku sebagai anak Tuhan
untuk memampukanku menang atas setiap masalah seberat apapun. Nah, firman Tuhan Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan diberinya kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Dan setiap masalah seberat apapun dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Kristus yang memberikan kekuatan padaku. Jadi saya ucapkan itu. Lalu kemudian dengan keyakinan saya katakan bahwa Tuhan sudah pindahkan aku dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan sorga. Wah, kalau kita sungguh-sungguh mengucapkan dan menghayati, Tuhan sudah pindahkanku dari kerajaan maut menjadi warga kerajaan sorga. Ayatnya jelas. Kolose 1 ayat 13, Tuhan sudah pindahkan kita. Dan Filipi 3 ayat yang ke-20 berkata bahwa kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Lalu saya tutup dengan ungkapan begini. Aku sudah punya rumah kekal di sorga. Itu firman Tuhan. Karena itu janji Tuhan Yesus. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Yohanes 14 ayat 1-3. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya sudah ungkapkan ini. Dan kalau kita mengucapkan ini setiap hari, setiap saat, dan kita hafal, saya sangat-sangat yakin bahwa hati kita, hidup kita akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Dan saya jamin, saudara akan lihat dampak. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ini tidak saja diukur dari segala berkat-berkat jasmani, tapi itu pun Tuhan sediakan. Karena saya sebagai pendeta kan, ya saya punya usaha-usaha kecil. Misalnya saya bikin kaos yang bertuliskan ayat, saya jual jahe, saya jual kue-kue. Tapi fokus saya bukan soal nanti berapa dapat keuntungan. Saya lakukan itu atas tuntunan Tuhan. Tetapi tugas utama saya adalah bagaimana menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya orang dikuatkan, Jadi saya tidak pikir mau berkatnya dari mana, tapi saya harus jujur bahwa ada begitu banyak nama-nama yang muncul dalam rekening saya yang saya tidak tahu. Entah itu juga 100.000 lah, 200.000. Tapi saya bersyukur gitu Bapak Ibu Saudara, bahwa banyak orang-orang yang sampai saat ini, mungkin ada puluhan atau mungkin ratusan, saya juga lupa karena sudah belasan tahun, yang saya tidak pernah tahu dari mana. Ya memang kadang-kadang di sini orang minta nomor rekening saya, dijual kaos orang minta rekening saya, tapi banyak juga yang kirim yang tanpa saya ketahui begitu, bukan karena mereka pesan kue, atau bukan karena mereka pesan kaos atau CD dan lain-lain, tetapi banyak hal. Dan itu saya bisa alami ketika saya sungguh-sungguh merenungkan tentang kasih Tuhan. Dan saya percaya itu Tuhan yang menggerakkan mereka. Saya sebutnya malaikat-malaikat. Ada 8 teman yang sebenarnya saya berharap dulu mereka mendukung gereja yang saya gembalakan ini, tapi mereka pergi. Dan saya tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan mengirimkan dan banyak malaikat-malaikat yang menolong saya sampai saat ini, sehingga saya tetap kuat walaupun semakin banyak kaum marginal yang datang lagi. Bukan saja yang Kristen loh, non-Kristen. Sampai saya sudah bilang, kenapa sih tidak ke masjid aja, atau tidak ke Bapak Ustadz aja. Dia bilang, kami mau sama Bapak. Aduh, saya bilang, Tuhan mampukan. Dan saya tidak perlu, ya saya memang mengajarkan mereka juga untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, jangan menaruh harapan kepada manusia. Tapi ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Orang kalau merasakan dan menghayati kasih Kristus di dalam dirinya, tidak mungkin dia akan berpikir untuk berbuat dosa. Saya ulangi. Orang yang sungguh-sungguh merasakan dan menghayati kasih Kristus di dalam dirinya, tidak mungkin akan berpikir berbuat hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, saya ingin mengajak teman-teman semua, karena hari ini saya mulai mendeklarasikan ini. Saya ingin supaya setiap, karena saya sudah merangkum ini sebagai, saya percaya bahwa ini adalah inti dari iman Kristen. Ya, hanya umat Kristen yang percaya bahwa Tuhan mewujudkan kasih-Nya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Semua agama hanya percaya Tuhan berbicara kepada manusia. Tetapi umat Kristen, kita percaya bahwa Tuhan bukan saja berbicara kepada manusia, tetapi
Tuhan rela menjadi manusia, mati untuk kita. Saya sangat-sangat yakin, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya sangat yakin kalau kita memperkatakan ini aja. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengakuan iman rasuli juga saya perhatikan kadang-kadang juga orang main ucapkan aja. Tapi saya mencoba untuk melihat bahwa tidak mudah untuk bisa mengerti bagian per bagian. Tetapi saya mencoba menuliskan ini untuk jemaat saya, untuk buat teman-teman yang selalu setia juga saya menganggap adalah sahabat-sahabat. Dan saya rindu supaya teman-teman yang boleh ikutin acara saya baik di Facebook, di YouTube, di radio. Saya sedang mendeklarasikan ini, artinya supaya kita semua. Jadi nanti setiap ibadah juga ibadah-ibadah kami dimanapun saya selalu ingin supaya kita ucapkan ini. Jadi nanti bagi teman-teman yang ingin download mungkin di Facebook atau bisa copy, silakan ya, saya izinkan dan diperbanyak, dibagikan lebih banyak karena ke depan ini kalau Tuhan izinkan sesudah PPKM, sesudah pandemi ini, saya akan bikin KKR dengan temanya seperti itu. Kasih Tuhan itu memberi kedamaian, pemulihan, dan keselamatan. Itu menjadi tema. Supaya apa? Tujuannya apa? Kerinduan saya yang saya merasa bahwa Tuhan taruh di hati saya adalah supaya setiap orang itu harus memahami dan menghayati tentang kasih Kristus. Saya tidak akan banyak berkhotbah tentang, wah jangan berbuat ini, jangan berbuat dosa. Cuma orang kalau dilarang malah dilakukan. Tetapi saya lebih banyak memberitahukan kepada setiap kita bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh merenungkan, dan sungguh-sungguh menghayati bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin, ya, saya sangat yakin kalau teman-teman semua sungguh-sungguh menghayati tentang kasih Kristus, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati. Saya sedih ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan saling menyerang satu dengan yang lain. Seharusnya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan dan merasakan kasih Tuhan, yang mengalir itu kasih Tuhan. Kalaupun kita mau tegur orang, bukan caranya di sosmed. Mungkin kita bisa ketemu, Pak, boleh kita ketemu, kita ngomong-ngomong begitu. Dokter teologi kok ngomongnya di medsos, nyerang orang, pendeta ini penipu lah, pendeta ini salah lah. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan? Ya, kita itu mengerti tentang kasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 katakan bahwa kita itu diperdamaikan supaya menjadi pelayanan pendamaian. Saya ulangi lagi, kekacauan yang terjadi dan tidak damainya Indonesia, salah satu tanggung jawab besar adalah umat Kristen. Saya ulangi, kalau bangsa ini tidak damai-damai, berarti itu tanggung jawab umat Kristen. Kenapa? Umat Kristen adalah umat yang memahami bahwa Tuhan sudah mendamaikan dirinya dengan kita. Dan umat Kristen adalah umat yang dipercayakan Tuhan untuk membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah, warga kerajaan surga. Ya, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya sangat rindu. Ini ada adik saya juga, ada Sylvia Riri Master, ada Ibu Ayu, ada Tini, ini banyak teman saya semua ya. Ayah Alphonse di Ambon ya. Saya ingin kita boleh sepakat ya. Saya tidak khotbah panjang sih saat ini, saya cuma mau mendeklarasikan ini ya. Saya bagikan ini dengan cuma-cuma, dan kerinduan saya semua umat Kristen sungguh-sungguh menghayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh menghayati tentang pengorbanan Tuhan Yesus, saya sangat yakin bahwa kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita, dan banyak berkat-berkat yang mengalir dalam kehidupan kita. Ya, jadi saya ingin mengajak teman-teman semua, hal yang paling penting di dalam kehidupan ini adalah kita sungguh-sungguh menghayati tentang kasih Tuhan Yesus. Saya waktu itu sempat ambil contoh ya. Ada seorang anak yang nakalnya minta ampun, anak muda. Sampai ibunya waktu pergi mencari dia hampir terbunuh gara-gara dia. Nah, akhirnya ibunya tidak lagi melarang dia, silakan anak.
gara-gara kamu. Mama hampir mati, disiksa orang gara-gara cari kamu. Dan lihat apa yang terjadi ketika dia merenungkan tentang penderitaan ibunya, dia malah berubah. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau dalam hidup ini kita jangan suka menghakimi orang lah. Oh, kamu bertobat, udah cuma. Lebih baik kita ajak mereka untuk merenungkan tentang kasih Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Ingat. Saya percaya bahwa ungkapan-ungkapan seperti itu akan lebih menyentuh hati setiap orang daripada kita oh, kamu berdosa, kamu lakukan ini. Kita menghakimi orang. Sebab itu, saya ingin ajak teman-teman semua ya, mulai malam ini, boleh ucapkan nanti kalau teman-teman di Facebook, ini ayah di Ambon jauh sekali, bisa download di Facebook, bisa screenshot, bisa baca, dan mulai malam hari ini, dan saya lakukan ini baik dalam doa-doa pribadi maupun dengan keluarga. Kalau dengan keluarga bisa gantikan aku dengan kami misalnya. Jadi mulai, jangan buru-buru kalau baca. Jadi selalu katakan gini, aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Aku percaya Tuhan Yesus telah rela mati menanggung hukuman dosaku. Aku percaya tidak ada lagi hukuman dosa bagiku. Aku sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Aku sudah menjadi hamba Tuhan. Aku sudah menjadi hamba kebenaran. Aku sudah diberi kuasa sebagai anak Tuhan untuk menghadapi masalah seberat apapun. Dan aku sudah dipindahkan Tuhan dari kerajaan maut masuk dalam kerajaan sorga. Dan aku sudah punya rumah kekal di sorga. Saya sangat yakin kalau setiap hari kita memperkatakan ini, iman kita semakin bertumbuh. Karena setiap kalimat-kalimat itu adalah firman Tuhan. Contoh, aku percaya Tuhan sangat mengasihiku. Yohanes 3 ayat 16. Aku percaya Tuhan Yesus telah rela mati menanggung hukuman dosaku. 1 Petrus 2 ayat 24. Aku percaya aku sudah bebas dari penghukuman dosa. Roma 8 ayat yang pertama. Aku percaya aku sudah bebas dari kutuk hukum Taurat. Galatia 3 ayat 13-14. Aku percaya di dalam diriku ada kuasa Tuhan yang memampukanku menang atas segala perkara. Yohanes 1 ayat 12, Filipi 4 ayat 13. Aku percaya Tuhan sudah memindahkan aku dari kerajaan maut masuk ke dalam kerajaan sorga. Kolose 1 ayat 13 dan Filipi 3 ayat yang ke-20. Dan aku percaya aku sudah punya rumah kekal di sorga. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Itu firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 katakan iman akan bertumbuh melalui pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau ketika saudara membaca ini, menghayatinya, tanpa disadari, iman kita semakin bertumbuh. Dan saya sangat yakin hati pikiran kita dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka kita juga akan alirkan perkataan-perkataan kasih, perbuatan-perbuatan kasih, dan hidup kita dipenuhi dengan kasih. Maka orang melihat Kristus di dalam hidup kita. Itulah cara kita menjadi terang dan garam tengah-tengah dunia ini, menjadi surat yang terbuka, yang dilihat dan dibaca orang. Tuhan memberkati kita semua. Beritakanlah kabar baik ini kepada setiap orang. Bagi teman-teman bisa share ini, share ke teman sebanyak-banyaknya supaya setiap orang bisa memperkatakan ungkapan kasih ini, dan kita boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.